Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa pekan kelima dalam masa Prapaskah 5 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara tentang kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Saudari Serina Oktavia dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Tangerang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Semakin orang belajar terus-menerus, kiranya akan merasakan bahwa semakin banyak hal yang tidak diketahui. Demikian juga semakin suci seseorang juga semakin sulit dipahami. Itulah kebenaran hidup. Yesus yang senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya menimbulkan pertanyaan bagi orang banyak. Tetapi juga semakin banyak orang-orang percaya kepadanya. Sabda atau warta gembira hari ini kiranya dapat menjadi bahas mawas diri perihal perjalanan hidup iman kita dan juga pendalaman iman selama masa Prapaskah ini. Apakah kita semakin beriman atau percaya kepada Tuhan, kepada penyelenggaraan ilahi? Apakah kita semakin mengenal Tuhan atau Yesus yang kita imani? Dengan kata lain,
kita juga senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, alias berbudi pekerti luhur. Secara konkret, kita juga semakin taat setia pada perjanjian-perjanjian yang pernah kita ikrarkan. Misalnya janji baptis, janji perkawinan atau imamat, kaul hidup membiara, janji pelajar atau mahasiswa, janji pekerja atau pegawai, sumpah jabatan, dan seterusnya. Kita tumbuh berkembang semakin dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia. Kita meneladani Yesus yang bersabda, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Kita berbicara atau bercakap-cakap atau curhat dengan sesama manusia perihal sabda Tuhan atau janji-janji yang pernah kita ikrarkan. Dan tentu saja juga saling membantu atau bergotong royong dalam penghayatan atau pelaksanaan janji-janji tersebut. Kita telah berdosa, marilah kita bertobat. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoa berarti mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Maka berdoa dapat kita lakukan di mana dan kapan saja, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Bukankah banyak orang takut kepada ular? Ular sering menjadi simbol kejahatan, tetapi juga simbol penyembuhan atau pengobatan, sebagaimana dipakai oleh apotik-apotik dengan simbol ular yang melilit salib. Bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus, yang bergantung di kayu salib adalah Yesus Kristus yang kita imani. Maka ketika berdoa, silakan menatap dan bersembah sujud kepada yang tersalib, di mana ada kasih pengampunan dan penyembuhan yang luar biasa. Rasanya ketika kita berani menatap dan bersembah sujud kepada yang tersalib, maka kita tidak akan berkata-kata melawan Tuhan. Dan ada kemungkinan kita akan berdoa seperti yang tersalib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selanjutnya diharapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita senantiasa menyejukkan, mendamaikan, dan mengampuni yang lain. Marilah memandang dan bersembah sujud kepada yang tersalib. Tuhan memberkati kita semua. Amin.